Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat waktu dan kesempatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang sering kita abaikan. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah dengan waktu dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Lalu pertanyaannya, apakah kita benar-benar menghargai waktu ataukah kita menyia-nyiakannya? Mari kita renungkan bersama. Pertama, waktu adalah nikmat yang sering dilalaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, betapa seringnya kita merasa punya banyak waktu sehingga menunda-nunda pekerjaan atau amal kebaikan. Padahal waktu tidak bisa diulang. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali lagi. Contohnya, ketika waktu salat tiba, kita menunda dengan alasan sibuk atau malas. Ketika ada kesempatan untuk belajar atau menolong orang lain, kita lebih memilih bersantai atau melakukan hal yang tidak bermanfaat. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan berharga yang seharusnya bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dua dampak buruk menyia-nyiakan waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa saja dampak buruk dari menyia-nyiakan waktu? Poin pertama, kehilangan kesempatan beramal baik. Waktu adalah peluang untuk menambah amal baik. Jika kita menyia-nyiakannya, maka kita kehilangan pahala yang seharusnya bisa kita kumpulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Poin kedua, menyesal di kemudian hari. Orang yang tidak menghargai waktu akan merasakan penyesalan. Di akhirat kelak, mereka akan berkata seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Sayangnya, penyesalan itu sudah terlambat. Poin ketiga, hidup menjadi tidak produktif. Orang yang tidak menghargai waktu sering menghabiskannya untuk hal-hal yang sia-sia. Seperti berlebihan dalam hiburan, bergosip, atau bersosial media tanpa tujuan. Akibatnya, hidup menjadi tidak produktif. Tidak ada capaian yang berarti, baik di dunia maupun akhirat. 3 cara menghargai waktu. Bagaimana cara kita menghargai waktu? Poin pertama, menjadikan iman sebagai prioritas. Perbanyak ibadah, seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Jadikan waktu kita sebagai ladang amal untuk akhirat. Poin kedua, membuat perencanaan yang baik. Buatlah jadwal harian untuk memanfaatkan waktu dengan produktif. Rasulullah SAW sangat teratur dalam hidupnya, sehingga setiap waktu diisi dengan kebaikan. Poin ketiga, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Habiskan waktu untuk hal-hal bermanfaat, seperti belajar, bekerja, atau membantu sesama. Poin keempat, bergaul dengan orang-orang yang menghargai waktu. Lingkungan yang baik akan membantu kita memanfaatkan waktu dengan bijak. Bergaullah dengan orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu adalah amanah yang harus kita jaga. Jangan sia-siakan waktu, karena setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan.
Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita jadikan waktu sebagai ladang untuk menanam amal kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menghargai waktu dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Demikian ceramah singkat ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.